Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, mengganggu. Iya, Nak, nggak apa-apa, Nak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Gimana? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu, saya ada perlu sama Ibu. Iya, ada perlu apa ya? Saya mau konseling sama Ibu. Oh, begitu. Kalau nggak salah ini kamu Meta ya, mahasiswa jurusan BK yang angkatan 2019 itu ya? Yang ngekos di kos Putri Pak Didit, betul? Iya, Bu. Kenapa Ibu bisa tahu kalau saya ngekos di kos Putri Pak Didit? Ya, Ibu tahu, soalnya kan yang punya kosnya Ibu. Oh, iya Kak, Bu. Kenapa saya tidak pernah lihat Ibu ya? Maaf ya, Bu, saya nggak tahu. Enggak. Ibu bercanda. Bukan. Bukan ibu pemiliknya, cuman ibu sering lihat kamu duduk-duduk sendiri gitu di depan. Ah, Ibu bisa saja. Saya sudah takut loh kalau nanti Ibu marah. Enggak, nak. Santai aja. Ibu tadi hanya bercanda kok supaya kamu nggak tegang gitu. Iya, Bu. Ibu ini pintar sekali bercanda. Iya. Eh, jadi sebelumnya kita buat kontrak konseling dulu ya. Iya, Bu. Baik, jadi konseling kita ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ya. Dan jika ada sesuatu yang mendesak, misalnya waktu sholat atau mungkin urusan pribadi yang mengakibatkan konseling ini untuk sementara tidak bisa dilanjutkan, kita bisa mengakhiri sementara konseling kita. Lalu akan dilanjutkan di hari yang akan kita sepakati kan. Tapi kalau semisal ada sesuatu yang mendesak, kita bisa menyelesaikan konseling ini selama kurang lebih 1 jam. Kalau nggak ada kendala ya. Jadi apa kamu setuju dengan kontrak konseling kita? Iya, Bu, saya setuju. Baik. Jadi ada apa ini Mbak Meta? Iya, Bu. Jadi, setiap saya disuruh maju di depan sama dosen, saya tuh selalu gemeter, Bu, dan berkeringat. Dan setelah maju di depan, saya tuh tidak bisa bicara dengan lancar. Seperti gagap gitu loh, Bu. Terus? Tapi saya ingin saat saya disuruh maju di depan kelas, saya tuh bisa berbicara dengan lancar, tidak terbata-bata, dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain, Bu. Terus kalau semisal tidak ada dosen gitu ya di kelas, apa kamu masih nervous juga gitu loh untuk maju di depan kelas? Walaupun di kelas tidak ada dosen, saya tuh tetap nervous, Bu. Tapi tidak senervous jika ada dosen. Saya tuh malu, Bu, ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, jadi kalau seperti itu berarti kamu tidak percaya diri untuk tampil berbicara di depan banyak orang gitu ya? Kurang lebih begitu mungkin ya, Bu. Iya, Mbak Mei. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju di depan kelas, kamu merasa malu, kan? Gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap berbicara. Nah, itu merupakan suatu indikator dari kurangnya percaya diri seseorang. Seperti itu. Iya, Bu, begitu, ya. Iya. Lalu, supaya masalahnya lebih jelas ya, boleh Ibu tanya-tanya sedikit? Iya, Bu, boleh, boleh. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu itu meningkat kalau di dalam kelas itu bukan hanya teman-temanmu saja, tapi ada dosen kamu juga ya. Kenapa bisa seperti itu kira-kira? Iya, Bu. Saya takut nanti melakukan kesalahan di depan mereka, Bu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosenmu itu memarahi kamu kalau kamu melakukan kesalahan saat tampil presentasi di depan kelas? Tidak, Bu. Saya tidak pernah dimarahi kok, Bu. Hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya tuh merasa takut kalau nanti bisa melakukan kesalahan di depan dosen. Saya takut, Bu, nanti kalau nilai saya jelek.
Mhm mhm mhm. Jadi, maksudnya di sini, kamu tuh berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan diberikan nilai yang jelek oleh dosenmu, seperti itu? Iya, Bu. Karena saya pikir dosen itu tidak suka sama saya karena saya melakukan kesalahan. Itulah kenapa saya tambah nervous, Bu. Oh, begitu ya. Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun, apakah demikian? Iya, Bu. Nah, selanjutnya, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau merasa nervous di kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya tuh ingin sekali bisa bicara di depan orang banyak, Bu. Dan kalau saya dipanggil maju di depan, saya tidak gemetar, tidak nervous, tidak berkeringat juga. Jadi saya tidak gugup lagi gitu loh, Bu, saat berbicara. Tapi paling tidak ya, Bu, saya tuh sudah aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab gitu, Bu. Ya, jadi tujuan konseling kita ini, agar kamu bisa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan dosen atau teman-temanmu yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi ya, berkeringat lagi atau tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa bicara dengan baik tanpa terbata-bata jika tampil di depan kelas ya. Iya, Bu, benar seperti itu. Kalau Ibu lihat-lihat ya, nilai-nilai kamu ini bagus-bagus semua loh, tidak ada yang di bawah rata-rata seperti itu. Iya, Bu, alhamdulillah bagus-bagus semua. Saya senang sekali sih, Bu, karena tidak ada nilai saya yang jelek. Teman-teman saya juga mengatakan kalau saya itu beruntung, begitu, Bu. Wah, berarti, itu adalah pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu ya? Iya, Bu, saya tuh bahagia. Tapi sebenarnya saya sedih, Bu. Katanya bahagia, tapi kenapa bisa sedih lagi? Saya sedih, Bu, karena saya tuh iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa gitu loh, Bu, percaya diri tampil di depan orang banyak, bisa bicara dengan lantang dan ekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Bu. Kenapa cuma bicara di depan umum saja saya tidak bisa? Ya, jadi begini ya Mbak Mita, Ibu pernah baca di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 itu yang artinya, bunyinya begini, "Dan janganlah kamu iri, terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain," dan seterusnya. Nah, maksud dari ayat itu adalah kita diberitahu kalau kita itu sebagai seorang hamba Allah tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita miliki. Nah, sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sikap kufur nikmat, bahkan tidak mau menerima karunia Allah seperti itu. Iya, Bu. Itulah yang saya takutkan. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya, tapi kelebihan tersebut tidak saya miliki, membuat saya memiliki sikap kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas, Bu. Hanya saja saya tuh bingung. Heeh heeh. Jadi kamu bingung ya, kenapa kiranya kamu merasa bingung? Padahal kan itu, hal yang kamu inginkan. Iya, Bu, saya ingin sekali. Tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman. Karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak sanggup. Jadi maksud kamu itu kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena, untuk tampil di depan kelas saja harus berlatih dulu dengan mereka ya? Iya, Bu. Nah, jadi setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi ya, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita ini semakin jelas. Yang pertama,
tekad kamu untuk lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak itu semakin jelas. Lalu yang kedua, kamu tuh sebenarnya ingin belajar berbicara di depan orang banyak. Nah, eee, sebenarnya kamu tuh ingin sekali kan diajari oleh teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas, hanya saja kamu merasa takut, untuk diremehkan oleh teman-temanmu gitu. Iya, Bu. Tapi sebenarnya Iya gimana? saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu, Bu. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Ibu, akan jadi mendukung gitu loh. Jangan ragu, terus lakukan gitu. Tapi ingat juga kalau kamu memutuskan menerima bantuan dari teman kamu itu berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu itu loh. Dan juga sebelum kamu berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima bantuan teman saya itu? Kalau menurut Ibu, jika kamu menerima bantuan dari teman kamu itu akan memudahkan kamu untuk beradaptasi gitu loh. Karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas kan salah satunya adalah mereka toh. Tapi sebelum kamu menerima bantuan dari teman kamu itu perlu menjelaskan bahwa kamu itu berlatih agar kepercayaan diri kamu tuh meningkat gitu loh saat tampil di depan kelas tanpa terbata-bata lagi. Nah, pasti teman-teman kamu itu, bisa mengerti karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya, Bu, saya mengerti. Nah, baiklah kalau sudah mengerti ya. Ternyata waktu kita sudah hampir habis ya. Iya, Bu. Jadi selama 1 jam ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Iya, Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega karena semua keluhan yang ada dalam hati saya selama ini akhirnya bisa saya ceritakan semua kepada Ibu. Alhamdulillah ya kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan bersama teman saya sebelum tampil di depan kelas dan tidak memperdulikan ocehan teman-teman yang menganggap saya bodoh itu sudah benar, Bu. Karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar saya bisa seperti teman-teman saya yang lain. Bagus sekali ya Mbak Meta ya. Jadi, apa kira-kira rencana Mbak Meta sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Iya, Bu. Jadi, insya Allah yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya menerima tawaran dari teman saya dan berlatih juga belajar bersama mereka. Kemudian, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi, sehingga saya akan merasa lebih percaya diri juga. Selain itu, saya juga harus berdoa sebelum tampil. Saya rasa itu aja sih Bu yang harus saya lakukan. Baik, kita sudah berbicara banyak ya. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan kita kali ini? Ya, jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga kecemasan, ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya itu. Nah, rupanya kamu sudah paham ya dengan apa yang akan kamu lakukan. Nah, kamu pasti bisa, itu pilihan yang sangat bagus sekali. Nah, ayo kita harus terus lakukan jika menurutmu itu, membuatmu jauh lebih baik. Dan jangan menyerah ya jika pada saat kamu melakukan itu, kamu menemui halangan atau tantangan, yang menghadang, karena tidak ada orang yang sukses tanpa tantangan, seperti itu ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
Ya sama-sama, dan jangan sungkan juga ya Mbak Mei, kalau semisal ada yang ingin kamu bicarakan sama Ibu, bisa datang menemui Ibu atau hubungi Ibu saja ya. Iya Bu, pasti. Nah, bagaimana kalau, kita tutup pembicaraan ini dan Ibu mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Mbak Meta untuk menghubungi Ibu melalui via call hari ini ya. Iya Bu. Kalau begitu saya akhiri ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?